Yang akan kita mulai. Peserta lomba Syahril Al-Quran tingkat MTS diwakili oleh siswa MTS Miftahul Jannah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang baik dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian, hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran Terhadap Realitas Khas. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan gema wahyu ilahi dalam surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In talaqaw bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari musibah
dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir yang diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi gambaran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang disebutkan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Hadirin yang berbahagia, sebuah siaran berpihak Mampu yang dilakukan pada 6 April 2023 membahas tentang teridentifikasinya 425 isu hoax yang beredar di website dan platform berita pada triwulan pertama di tahun 2023. dan ketahuilah hadirin bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah Berita palsu. Dan salah satu laporan isu hoax yang bulan lalu kita dapati adalah beredarnya di media sosial sebuah kabar yang menyebutkan bahwa seorang relawan asal Indonesia, Muhammad Hussein, meninggal di Gaza, Palestina pada 3 November 2023. Padahal pada kebenarannya seorang direktur lembaga kemanusiaan INH memastikan bahwa kondisi Muhammad Hussein dalam keadaan aman dan sehat walafiat. memang hadirin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengungkapkan
Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa kita tak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kebenarannya. Kita harus melakukan check and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tak terjadi yang baik. Sekian syarah Al-Quran singkat kami utusan Pondok Pesantren Miftahul Jannah Musta Putri pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Gadis cantik berselendang sutra, gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan peserta Syahril Al-Quran tingkat MA diwakili oleh siswa F-Man 12. Kepada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Hadir sebangsa setanah air, calon penghuni surga. Tanggal 4 Februari tahun 2019 merupakan peristiwa bersejarah dengan bertemunya dua tokoh agama besar dunia, yaitu Paus Fransiskus ke-226 atau dikenal dengan George Mario Bergoglio, dengan imam besar Al-Azhar Syekh Ahmad Muhammad Ahmad At-Tayyib. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan yang pesan utamanya menegaskan bahwa our common enemy today is acute extremism, desire for mutual destruction, intolerance, and hatred
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu dengan cara yang tidak benar. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang telah tersesat sebelummu, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin sebangsa setanah air yang terhormat, Syekh Al-Qurtubi yang lahir di kota Cordoba, Spanyol dan wafat di Mesir tahun 671 Hijriah, dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 8 halaman 103 menjelaskan bahwa la taghlu fi dinikum ghairal haqqa ay la tufarritu kama afraqatil yahud wan nasara fi Isa. Janganlah kamu berlebih-lebihan seperti kaum Yahudi dan Nasrani yang berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Padahal Islam telah memerintahkan umatnya agar bersikap wasatiyah, yang artinya bertengah dalam semua urusan agama, tidak berlebihan
وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Dan janganlah